Ditanya soal pengusungan Capres 2024, aktivis 1998 yang tergabung dalam Persatuan Nasional Aktivis 98 atau PENA 98 menyebut tidak akan mengusung Capres yang pernah terlibat kekerasan dan diskriminasi. Hal ini disampaikan saat peresmian gedung Geraha PENA 98 di Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 19 Februari. Dikutip dari tribunnews.com, Sekretaris Jenderal PENA 98, Adiana Pitupulu mengatakan, saat ini PENA 98 belum memilih sosok siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024. Menurutnya saat ini pihaknya tidak mau terjebak dengan nama Capres. Ia menambahkan bahwa soal nama Capres bukanlah kapasitas PENA 98. Kata dia, hal itu merupakan lingkup partai politik yang berwenang mengusulkan Capres-Cawapres. Namun pihak PENA 98 pun memiliki sejumlah kriteria Capres yang akan diusulkan pada 2024. Salah satu kriterianya ialah tidak pernah melakukan kekerasan terhadap rakyat. Ia pun mengatakan bahwa PENA 98 lebih mengedepankan gagasan dan ide, sebagaimana tertuang dalam 8 kriteria Capres yang telah diumumkan. Dalam kriteria tersebut terdapat beberapa poin, diantaranya pemimpin yang diharapkan terbebas dari praktik korupsi hingga sikap diskriminatif. Namun terkait siapa figur itu, Adian enggan merinci lebih jauh. Sementara itu, seperti diketahui bahwa hingga saat ini ada 3 nama capres potensial yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto hingga Anies Baswedan. Terkait nama-nama itu, PENA 98 pun enggan mengomentari. Adian menegaskan pihaknya tetap mengedepankan gagasan yang ditawarkan ketimbang sosok nama capres. Itu wilayah partai, paling tidak secara konstitusi itu wilayah partai. Oke, lalu di mana wilayah kita? Kita pengen, ini loh pemimpin kita. Saya tidak mau 2024 sampai 2029 Indonesia penuh dengan kekerasan. Untuk itu saya tidak akan memilih pemimpin yang pernah melakukan kekerasan terhadap rakyat. Saya tidak mau Indonesia 2024 dan berikutnya menjadi Indonesia yang marak dengan korupsi. Untuk itu saya membuat kriteria, jangan pilih mereka yang tersangkut perkara korupsi. Saya mau Indonesia bisa hidup damai di tengah keberagaman. Kalau begitu, jangan pilih pemimpin yang diskriminatif. Itu siapa namanya terserah, tapi inilah yang kita harapkan mampu menjawab Indonesia ke depan. Jangan dibalik. Yang selama ini terjadi menurut saya terbalik. Namanya dulu dilemparkan, gagasannya kita tidak tahu, rekam jejaknya kita tidak buka, lalu kita mengulang sejarah-sejarah lama. Nah, menurut saya kita tidak mau terjebak pada nama, karena nama bisa siapa saja selama dia memenuhi kriteria yang kita harapkan. Nah, ini menurut saya menjadi pembeda kita dengan banyak kelompok yang lain di luar sana yang menurut saya sudah mendukung si A, si B, si C. Enggak. Dari dulu perjuangan kita adalah perjuangan ide. Berikutnya kita akan mencari orang-orang yang sesuai dengan ide-ide itu. Oke, ide kita apa? Ini. Kita mau Indonesia seperti ini. Untuk menuju Indonesia seperti itu nanti kita butuh pemimpin seperti itu. Kalau pemimpin seperti ini tidak kita dapatkan, sepertinya harapan kita bahwa Indonesia nanti seperti itu akan semakin jauh. Sederhana. Ada tanggapan dari 3 nama yang selalu dibahas, mungkin ada tanggapan? Tidak mau. Kita tidak mau mengomentari nama-nama. Biarlah kemudian rakyat menjadi hakim dari seluruh pilihan-pilihan itu dengan menyesuaikan nama-nama itu dan kriteria-kriteria ini. Kita tidak mau menjadi hakim terhadap orang-orang itu. Saat ini kita belum mau bicara si A bagaimana, si B bagaimana, tidak. Tapi saya mau ini kriteria. Mungkin kurang, ya tambahkan sendiri. Mungkin ada yang tidak berkenan, ya buat kriteria sendiri. Tapi bisa kita bicara kriteria dulu. Jangan nama dulu. Ayo kita ajarkan rakyat, ayo kita berikan pengetahuan pada rakyat. Kalau kita mau buat kongres, kita mau buat musyawarah, kita mau memilih pemimpin sidang, yang pertama dirumuskan apa? Kriteria, usia, rekam jejak dan sebagainya. Kita mau memilih presiden, yuk kita sama-sama menuliskan kriteria-kriteria yang sesuai harapan kita. Gitu. Terima kasih. Satu lagi tambahan dari soal
Jadi orang-orang tuh fokusnya ke nama dulu, tapi bukan gagasan dan kriteria ini. Dan belakangan lagi rame kan, kalau itu dukungan dari Joman, dari Pak Ganjar, ke Pak Prabowo, itu kan lumayan apa ya, tinggi gitu ya perhatian publik. Soal Joman ke Prabowo. Nggak mau, kita mau nanggapi yang kayak begitu. Kenapa kita mau berdebat tentang kriteria, bukan berdebat tentang nama, bukan tidak. Ayo, kriteriamu apa sih? Kamu mau Indonesia seperti apa? Apakah Indonesia boleh berlaku diskriminatif? Kalau itu keinginan teman-teman, ya tulis aja. Saya mau pemimpin yang diskriminatif, boleh. Kalau bagi kami mau Indonesia itu multi etnis, multikultur, segala-galanya segala macam. Karena negara modern akan berjalan ke arah sana. Tidak ada sebuah negara pun yang sanggup membuat satu negara ini wajib keriting semua, wajib sipit semua, nggak. Negara modern, negara beragam, multi segala-galanya. Untuk menuju ke sana, kami berpikir tidak boleh diskriminatif. Untuk itu, kami akan menolak calon presiden yang punya rekam jejak diskriminatif. Boleh saya menambahkan namanya? Kira itu tadi contoh. Kenapa kemudian orang mendahulukan nama, bukan kriteria, sehingga bisa cepat instan pindah sana pindah sini. Nah, harusnya kan kriteria dulu. Kalau kriteria ini sudah ditentukan, saya kira tidak akan ada yang loncat sana loncat sini, karena dia akan memilih dengan pemahaman yang sudah betul terhadap mana kriteria yang sudah tepat. Saya kira itu tambahan. Ya. Silakan, Pak. Siswanya dari Metro TV, Pak. Nah, ini kan sudah dirumuskan ada 8 kriteria. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi kriteria ini, jangan pikir nama dulu, kriteria dulu. Selanjutnya tapi kriteria ini akan dibawa kemana? Akan jadi kriteria apa? Lalu selanjutnya kalau misalnya sudah ditetapkan nih calon presiden, tapi tidak ada yang masuk dalam 8 kriteria ini, kira-kira nanti dari Penas 98 langkah saat itu seberapa, Pak? Ya. Pertama, kita akan kirimkan ini ke partai-partai. Makanya kita juga minta teman-teman media tulislah yang lengkap. Ini loh kriteria kita yang kita inginkan. Mudah-mudahan dibaca oleh para pemimpin partai. Mudah-mudahan dibaca oleh kaum intelektual. Mudah-mudahan dibaca oleh kaum akademisi di kampus, mahasiswa dan sebagainya. Kita akan kirimkan itu. Kedua, kita akan cetak ini sebanyak-banyaknya dan kita bagikan Kalimantan Selatan, Sulawesi, Sumatera, Aceh dan sebagainya, Bali dan lain-lain. Saya mau begini, saya mau rakyat berani menuliskan harapan-harapannya bahwa Indonesia bukan hanya harapan bagi segelintir orang, dia harus menjadi harapan buat semua orang. Untuk itu mereka kita minta beranilah tuliskan harapan. Mungkin kita bisa berbeda harapan, saya akan hargai itu. Mungkin kita bisa berbeda kriteria, saya akan hargai itu. Tapi buatlah kriteria. Ayo kita beradu dalam ide, kriteria, bukan nama-nama dulu. Pertanyaan berikutnya, kalau partai-partai nyuekin gimana kira-kira gitu? Nggak dianggap, ya nggak apa-apa juga. Capres yang ditetapkan tidak sesuai Tidak sesuai kriteria. Ya tidak masalah juga buat kita. Misalnya ada yang terlibat pelanggaran HAM masa lalu, seperti apa? Begini, kita akan sebarkan ini pada rakyat. Suara Adian cuma satu, suara Erwin cuma satu. Kita mau rakyatlah nanti yang memilih. Kalau rakyat setuju dengan ini, lalu dia memilih yang kemudian tidak boleh dalam kriteria kita, yaitu urusan dia. Saya mau menempatkan rakyat dalam pemilu sebagai pemegang palu tertinggi dan terakhir. Jadi kita sebarkan ke partai, kita sebarkan ke rakyat. Nanti mulai 1-2 minggu ke depan, teman-teman bisa periksa di berbagai daerah akan ada banyak teman-teman yang membagikan ini di jalan-jalan, sosial media, di kampus-kampus. Kita bilang pilih seperti ini. Lalu ada orang bilang kriteriamu salah, ya buat aja kriteria baru gitu loh. Baik, kita segampang itu. Clear? Bang, Oke, Stefani.
Saya Niam dari Kompas.com. Apakah akan cuma sekedar menyebarkan selebaran ini katakan ke partai-partai? Saya pikir misal itu komunikasi dan permintaan atau tawaran gagasan mungkin lebih serius jika menemui pimpinan partai langsung. Apakah ada wacana atau kemungkinan seperti itu? Kedua, belakangan kan udah ada partai politik yang menyatakan dengan tegas kalau mereka akan menggunakan politik identitas gitu, dan bahkan menggunakan masjid sebagai tempat jihad politik kayak gitu, bukan hanya tempat ibadah. Terkait hal ini bagaimana? Mengenai langkah masing-masing partai saya tidak mau komentar. Saya mau kita fokus pada kriteria. Saya mau kemudian partai politik, kelompok-kelompok intelektual, para akademisi juga mulai hari ini berbicara 3 orang, tapi kriteria. Nggak apa-apa kita mulai, nggak apa-apa kemudian kriteria kita dianggap kacangan apa juga nggak soal buat kita. Tapi seburuk-buruknya kita punya tawaran, ini loh kriteria kita anggap pantas memimpin Indonesia. Bukan dari tinggi badannya, bukan dari lebar kecil senyumannya, bukan dari yang lain-lain, tapi ini. Kalau ada pemimpin partai yang mau berdiskusi, kita terbuka. Tapi kita juga siap berdiskusi dengan rakyat, kita juga siap berdiskusi dengan akademisi. Kalau kemudian orang bilang, yang kriteria lu kurang, ya kita diskusikan. Clear ya sampai di sini ya. Artinya bahwa kita sangat terbuka. Kriteria lu salah, oke, yang benar kayak apa? Ayo kita diskusikan. Yang berbahaya adalah mereka yang tidak siap untuk berdiskusi. Sebagai aktivis 98, kita kelompok intelektual, kita membuka diri bahwa kita juga bisa salah. Tapi kita juga punya keberanian untuk menyampaikan ini kriterianya. Ada yang salah, yuk kita diskusikan. Jelas ya? Clear? Bahwa kita ini tidak pernah mengklaim sebagai pemonopoli kebenaran. Mari kita selalu membuka ruang adanya kebenaran dari tempat yang lain.